Shalom, hari ini kita akan mempelajari tentang karakteristik konseling. Nah, menurut Seltzer dan Stone, terdapat beberapa faktor yang menentukan keberhasilan dan kegagalan suatu proses konseling. Faktor-faktor tersebut yaitu yang pertama kepribadian konseling, yang kedua harapan konseling, yang ketiga pengalaman atau pendidikan konseling. Kita lihat yang pertama, kepribadian konseling. Kepribadian sendiri terdiri dari beberapa aspek, di antaranya sikap, emosi, intelektual, atau motivasi. Nah, sikap, emosi, intelektual, motivasi ini terbentuk melalui latar belakang seperti pengalaman budaya, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Misalnya, orang yang nada suaranya tinggi ketika berbicara. Bisa saja hal ini disebabkan oleh faktor budaya, atau ia berasal dari orang yang dari budaya dengan orang yang kalau berbicara nadanya harus tinggi atau suaranya besar. Nah, contoh lainnya orang yang suka marah-marah. Bisa saja ini disebabkan karena faktor lingkungan. Mungkin ia berasal dari lingkungan keluarga yang suka marah-marah. Nah, hal-hal seperti ini sangat mungkin kita temukan di dalam proses konseling. Mengapa? Karena kita berurusan dengan manusia yang unik. Unik itu artinya bahwa tiap orang memiliki ciri atau kekhususan tersendiri. Nah, bisa saja kita akan berhadapan dengan konseling yang selalu curiga, emosional, seperti sedikit-sedikit galau, sedikit-sedikit menangis, sedikit-sedikit marah, dan lain sebagainya. Atau konseli yang menyerang konselor dengan kata-kata yang kasar. Atau bisa saja konseli yang hanya diam sepanjang proses konseling. Konseli yang cuek, sangat bergantung pada konselor, angkuh, dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa fenomena terkait dengan kepribadian konseli yang sangat mungkin terjadi di dalam proses konseling. Oleh karena itu, sebagai calon konselor, kita perlu belajar untuk mengantisipasi berbagai tipe kepribadian ini. Sehingga nantinya ketika kita berhadapan dengan situasi demikian, kita tidak kelagapan, aneh, atau ikut terbawa emosi ketika ada dalam situasi tersebut. Nah, beberapa saran dari saya, sebagai calon konselor, perlu banyak baca buku tentang teori-teori kepribadian, lalu melakukan observasi sederhana terkait karakteristik individu, atau juga perbanyak relasi untuk meningkatkan pemahaman tentang perbedaan individu dan bagaimana sikap kita dalam menghadapi perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, yang kedua yaitu harapan konseling. Ini berbicara tentang apa yang menjadi kerinduan konseli dalam mengikuti konseling. Biasanya karena ada kebutuhan yang ingin terpenuhi melalui konseling. Harapan ini yang nantinya akan menjadi tujuan dalam pelaksanaan konseling. Nah, Seltzer dan Stone juga mengatakan bahwa secara umum harapan konseli ialah menghasilkan solusi atas masalah pribadi yang dihadapi. Konseling selalu erat kaitannya dengan masalah. Jadi ketika seseorang masuk ke dalam proses konseling, pastinya ia mengharapkan solusi atas permasalahan yang tengah dihadapi. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait harapan ini ialah jangan sampai harapan yang dibawa oleh konseli itu terlalu tinggi dan terlalu sulit untuk dipenuhi melalui proses konseling. Nah, hal ini bisa saja menyebabkan konseling merasa kecewa dan memutuskan hubungan untuk tidak mengikuti proses konseling yang berikutnya. Nah, karena itu, konselor perlu mengetahui dengan jelas apa sih harapan si konseli, kemudian mengkaji kemungkinan harapan tersebut dapat dicapai atau tidak. Nah, setelah dikaji, jika ditemukan bahwa harapan tersebut sulit dicapai, maka konselor perlu memberikan penjelasan dan pertimbangan-pertimbangan kepada konseli untuk menurunkan harapan yang ingin dicapai tersebut, sehingga mudah atau dapat dicapai.
Nah, yang ketiga, ini berbicara tentang pengalaman dan pendidikan konseli. Pengalaman ini berbicara tentang apa saja yang dimiliki oleh konseli sebelum ia terlibat dalam proses konseling. Nah, konseli yang berpengalaman dalam membicarakan potensi dirinya dan masalah yang dialaminya kepada orang tua, ahli konseling, atau tokoh agama, itu akan sangat mudah dalam mengikuti proses konseling. Hari ini dikarenakan ia sudah terlatih atau terbiasa, sehingga bukan hal baru bagi dia untuk berbicara tentang masalahnya kepada orang lain atau secara khusus di dalam konseling. Nah, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai juga, yaitu karena saking berpengalamannya, ada konseling ini yang menjadi kecanduan bicara, ya, karena sudah sangat sering berbicara tentang dirinya kepada orang lain. Nah, konseli-konseli seperti ini senang membicarakan diri dan lingkungannya tanpa ada keinginan untuk berubah. Ya, jadi dia mau masuk ke dalam proses konseling hanya untuk membicarakan dirinya, orang lain, orang-orang terdekatnya, tanpa punya keinginan untuk berubah. Nah, selain pengalaman, faktor lainnya yaitu pendidikan. Nah, pendidikan di sini berbicara tentang tingkat pendidikan konseli. Konseli yang biasanya mengikuti pidato, ceramah, dialog, itu akan lebih mudah mengungkapkan perasaannya dan mudah untuk memahami kalimat-kalimatnya. Makin rendah tingkat pendidikan dan kurangnya pengalaman berkomunikasi, maka makin sulit proses konseling dilakukan oleh konselor. Demikian pula sebaliknya. Nah, itu 3 faktor yang menentukan keberhasilan dan kegagalan proses konseling. Selanjutnya kita akan melihat aneka ragam konseli atau macam-macam konseli. Di sini ada 5 macam konseli, ya. Yang pertama konseli sukarela, yang kedua konseli terpaksa, yang ketiga konseli enggan, yang keempat konseli bermusuhan atau menentang, yang kelima konseli krisis. Konseli sukarela ini cirinya dia hadir dalam proses konseling atas kehendaknya sendiri. Nah, konseli yang seperti ini sangat cepat, ya, dapat menyesuaikan diri dengan konselor atau proses konseling. Nah, ciri lainnya mereka mudah terbuka, seperti segera mengatakan persoalannya, lalu bersungguh-sungguh mengikuti proses konseling, berusaha menemukan sesuatu dengan jelas, sikap bersahabat, mengharapkan bantuan, dan bersedia mengungkapkan rahasianya. Jika kita menemukan konseli yang seperti ini dalam proses konseling, maka akan sangat mempermudah berjalannya proses konseling itu sendiri. Lalu konseli yang kedua, konseli terpaksa. Ini hadir bukan atas keinginannya sendiri, biasanya hadir karena rekomendasi dari orang lain. Kalau siswa di sekolah berarti dia hadir karena misalnya arahan dari guru kelasnya atau guru mata pelajaran, rujukannya dirujuk oleh guru mata pelajaran atau guru kelasnya untuk datang ke konselor. Nah, konseli yang seperti ini cenderung tertutup, enggan berbicara, curiga terhadap konselor, kurang bersahabat, dan menolak secara halus bantuan si konselor. Konseli yang ketiga yaitu konseli enggan. Cirinya yang pertama itu banyak bicara, itu salah satu bentuknya, ya. Nah, bentuk lainnya bisa saja kebalikan dari ini, yaitu banyak diam. Dia enggan, gitu, bisa ditunjukkan dengan banyak bicara atau bisa juga menunjukkan yang sebaliknya, banyak diam. Nah, konseling ini juga enggan untuk dibantu dan hanya ingin berbincang dengan konselor tanpa keinginan menyelesaikan masalahnya. Lalu yang terakhir, malu datang kepada konselor. Konseli yang berikut yaitu konseli yang bermusuhan atau menentang. Konseli ini hadir dengan terpaksa dan memiliki masalah yang cukup serius. Nah, mereka cenderung tertutup, menentang, bermusuhan, dan menolak secara terbuka.
Mungkin dia akan katakan secara langsung bahwa dia tidak mau untuk hadir di ruangan konseling atau mengikuti proses konseling. Lalu konseli yang berikut ialah konseli krisis. Ini adalah konseli yang mengalami musibah atau peristiwa sulit, seperti kematian orang terdekat, mengalami peristiwa-peristiwa tragis. Ya, konseli ini cenderung tertutup, amat emosional, kurang mampu berpikir rasional, tidak mampu mengurus diri dan keluarga, serta membutuhkan orang yang amat dipercayai. Nah, ini beberapa macam konseli, ada 5 macam ya. Selanjutnya, tugas untuk adik-adik ialah mencari tahu bagaimana sih cara untuk menghadapi yang pertama tadi, konseli terpaksa, konseli enggan, konseli bermusuhan atau menantang, dan konseli krisis. Kalau konseli sukarela sih gampang untuk dihadapi ya, tapi ketika kita berhadapan dengan 4 konseli yang seperti ini, solusinya atau cara yang dapat kita lakukan itu bagaimana? Oke, sekian dari saya dan shalom.